Hai, kembali lagi bersama aku, Ayu Danusa Putri. Kali ini aku akan bercerita tentang film terbaru dari bintang ternama Donnie Yen dalam film Raging Fire. Film ini rilis di tahun 2021 ya guys, masih ting-ting dong. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe dan like video ini. Pada suatu pagi, Zhang dan istrinya terlihat sedang tidur. Zhang pun bangun dengan terlihat cemas, lalu membangunkan istrinya dengan menciumnya. Jangan iri yang bloh. Oke. Sebelum berangkat bekerja, Zhang berpesan kepada istrinya yang sedang mengandung untuk jangan bekerja dulu sebelum melahirkan. Zhang pun berangkat ke kantor Dongwon. Zhang ternyata bekerja di kantor kepolisian sebagai inspektur di sana. Malam ini mereka harus berkumpul dan menyergap Wang Kun yang akan bertransaksi besar dengan geng Vietnam Chiang Mai. Wang Kun adalah penjahat bengis yang sangat licik. Malam harinya, tibalah persiapan untuk penangkapan Wang Kun. Wang Kun ini telah ditargetkan untuk ditangkap oleh Zhang dan Inspektur Yao selama 4 tahun. Jadi, Zhang sangat semangat akan hal itu. Sesampainya di ruang perlengkapan, kepala perlengkapan mengatakan tak ada perintah untuk memberi Inspektur Zhang dan timnya sebuah perlengkapan. Zhang kemudian menelpon temannya. Kenapa dia tak diberi perlengkapan? Temannya itu kemudian menjelaskan bahwa Zhang telah membuat atasannya kesal. Karena itulah atasannya memulai mencari-cari kesalahan Zhang dan tidak mengikutkannya ke dalam proyek penangkapan Wang Kun. Meskipun begitu, Inspektur Yao cukup optimis dia dan timnya dapat menangkap penjahat Wang Kun. John yang tak tinggal diam berusaha mencari informasi dari orang dalamnya dan berhasil mengetahui lokasi transaksi tersebut. Sekejap dia dan tim langsung menuju ke sana juga. Sementara itu, di lokasi transaksi, tim dan Inspektur Yao sudah di posisi konfirmasi kedatangan geng Chiang Mai. Namun, tiba-tiba tanpa para polisi itu disadari, ada orang keempat di lokasi transaksi, yaitu para bandit bertopeng. Siapa bandit itu? Bandit ini sangat pro, mereka melumpuhkan geng Vietnam itu dan menyamar untuk transaksi mereka, juga merusak frekuensi kamera dan walkie-talkie para polisi. Serem banget ya. Kemudian bandit bertopeng langsung menghajar kelompok itu, walaupun dengan keji seperti punya dendam, dan mereka juga membantai para polisi. Pertarungan seru ala-ala game Battle Royale sangat terasa di sini. Tim Inspektur Yao dengan mudah dikalahkan oleh kelompok bertopeng itu. Tak lama kemudian, Inspektur Yao turun tangan sampai dihajar habis-habisan. Para bandit melepas topeng mereka. Inspektur Yao sangat kesal dan seperti mengenal para bandit tersebut. Inspektur Yao kemudian dibunuh dengan melemparkannya ke lantai bawah. Jadi siapa sebenarnya bandit bertopeng ini? Kemudian Zhang pun tiba dan melihat kerusakan yang cukup parah di lokasi tersebut. Banyak polisi meninggal termasuk Inspektur Yao yang merupakan senior yang mengajarkan Donnie dulu. Bandit bertopeng yang sedang menyetor narkoba yang dicuri dari Wang Kun kepada bos bandit bernama Meng Gui. Ketua bandit bertopeng ternyata bernama AO. Dia dan Meng Gui baru saja keluar dari penjara. Meng Gui sempat memberi pesan agar jangan terlalu gegabah, apalagi membantai polisi, tapi dia tak mempedulikannya. Lanjut, cerita selanjutnya apa nih? Kepo kan?
2 hari setelah pemakaman, para polisi yang telah jadi korban pembantaian bandit bertopeng, para polisi dan tim Inspektur Zhang mendatangi tempat dugem yang mendapati beberapa orang yang memakai bahkan bertransaksi micin di sini. Wow. Good job. Telah diinvestigasi bahwa pemilik barang Wang Kun yaitu adalah si bos bandit bertopeng, Meng Wei. Meng Wei tinggal di kompleks yang penuh dengan para bandit sehingga para polisi tidak bisa sembarangan masuk. Zhang adalah orang pertama yang akan masuk kompleks itu seorang diri. Setelah beberapa waktu, akhirnya bos bandit bertopeng itu ketemu. Terjadilah percecokan antara Zhang dan Meng Wei. Meng Wei pun kabur, tapi Zhang dihadang oleh para penduduk komplek bandit itu. Tak lama, tim bantuan Zhang datang agar Zhang bisa menangkap Meng Wei. Dan terjadi adu mekanik lagi antara Zhang dan Meng Wei. Si ngeyel Meng Wei kabur lagi tuh. Lari ke jalan raya malah ketabrak mobil. Sungguh adegan yang singkat. Nah, sekarang kembali ke masa lalu dulu guys. Oke. Ternyata para bandit bertopeng ini dulunya adalah seorang polisi. Mereka masih satu tim dengan Zhang. Beberapa tahun lalu, mereka mendapatkan misi menyelamatkan seorang bos kaya raya bernama Hu yang diculik penjahat Wang Kun tadi. 4 tahun lalu, si Tuji, atasan mereka, ingin mencari muka kepada bos besar, meminta AO untuk menemukan lokasi dan menyelamatkan bos besar itu. Bahkan, AO bersama timnya diperintahkan boleh menggunakan kekerasan apapun, yang penting cepat ketemu. Dan akhirnya si AO bersama timnya menemukan salah satu komplotan penculik itu yang bernama He Weilei. Kemudian mereka menyiksanya. He Weilei sampai mengakui perbuatannya dan memberitahukan keberadaan lokasi bos besar itu. Sesuai informasi yang sudah didapatkan tim, Biao, salah satu anggota tim AO, menghubungi pusat. Lalu, rekan polisi yang lain menyelamatkan bos besar Tuan Huo itu. Sementara itu di tempat AO dan timnya berada, Gongzi yang komplek itu malah menampari He Weilei dan mengoloknya dengan perkataan sebagai berikut. Si He Weilei gak terima dan menggigit perut Gongzi tanpa lepas. Nah, ini awal permasalahannya. Karena gigitan He Weilei sangatlah keras dan gak bisa dilepas, teman yang lainnya memukuli si He Weilei sampai akhirnya AO turun tangan lagi memukul kepala He Weilei hingga koit. Zhang pun datang untuk melerai. Seharusnya polisi tidak sampai menyiksa sampai membunuh segitu, katanya. Dengan kejadian tersebut, tim AO disidang di pengadilan. Atasan mereka yang sebelumnya berjanji akan melindungi mereka malah lepas dari janjinya. Bahkan Tuan Hou yang diculik sampai nyawanya terancam dan telah diselamatkan malah mengatakan untuk apa harus membunuh demi menyelamatkannya. Goblok! Zhang adalah satu-satunya harapan terakhir di tim AO di tempat sidang untuk membelanya. Posisi Zhang adalah sebagai saksi atas pembunuhan He Weilei. Di situ Zhang berada dalam posisi yang sulit. Dia adalah polisi yang jujur. Lalu dia menyatakan bahwa tim AO bersalah. Tim AO semua dipenjarakan, kecuali Biao yang gak kuat menerima kenyataannya.
Si Biao ini lalu mati bunuh diri di jalan. Nah, begitu cerita asal mula kelompok bertopeng dalam film ini, guys. Lanjut, salah satu anggota kelompok bertopeng ini adalah yang sering buat masalah, namanya Gongzi. Gongzi yang masih suka hura-hura itu main di diskotik bersama pacarnya. Setelah itu Gongzi dan pacar telah selesai melakukan begituan. Oh my god! Wow! Pacar Gongzi masih mandi. Gongzi pun membuka HP pacarnya. Nemu foto pacarnya sedang bersama cowok lain. Lalu menanyakan kepada pacarnya, siapa cowok ini? Udah biasa sih, si pacarnya pasti menjawab ini cuma temen. Gongzi tak terima dengan hinaan yang diucapkan sama pacarnya. Ya, dicekiklah si pacarnya itu, lalu diceburkan ke dalam kolam ikan lirung. Dikaitkannya kasus ini, Zhang mencurigai dengan bukti CCTV dan jam tangan yang dipakai Gongzi adalah milik Wang Kun. Gongzi mengambil setelah pembantaian di awal cerita tadi. Tim Zhang mulai memata-matai kelompok ini. Gongzi sedang bersama satu temannya dan di sini terjadilah aksi balapan dan tembak-tembakan antara tim Zhang dengan kelompok AO. Tonton film lengkapnya ya biar tahu keasikannya. Gongzi yang berhasil diselamatkan oleh rekan kelompok AO tanpa meninggalkan jejak identitas mereka. Disiksalah Gongzi di markas karena membuat masalah yang sangat besar. Automate deh. AO membuat sebuah rencana dengan mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kalau seseorang temannya ada yang hilang. AO dan kawannya lalu dipenjara selama 48 jam karena kurangnya bukti yang kuat. Terjadilah perdebatan di situ. Sampai Zhang marah. 48 jam berlalu, AO dan kawannya bisa bebas lagi. Tak terduga ada kabar kalau istri Zhang lagi disandra oleh si Tuji, mantan atasan Zhang dan AO dulu, dengan membawa bom yang terpasang di lehernya. Hal ini merupakan balas dendam AO terhadap mereka yang dulu memenjarakan AO dan kelompoknya. Zhang langsung bergegas ke lokasi tempat istrinya disandra, sampai akhirnya si Tuji mengungkapkan kesalahannya. 30 detik menuju ledakan menegangkan, Zhang bisa melepaskan borgol yang terikat di istrinya Zhang dan si Tuji. Bom meledak, Zhang dan istrinya terpental. Loncat ke aksi lagi guys. Di sebuah bank besar Fortune sedang ada rapat paripurna khusus. Di situ ada bos besar Huo yang 4 tahun lalu diselamatkan oleh tim AO. Dia baru saja kembali dari Amerika. Masuklah AO dan kawannya. Kali ini udah tidak pakai topeng lagi, tapi malah menyamar jadi tukang catering. Di sana AO langsung mengarah ke target, yaitu bos besar Huo. Dia dipaksa untuk membuka brankas besar. Dan permintaan maaf bos besar Huo tidak diterima oleh AO. Brankas berhasil dibuka, lalu AO dan kawannya kabur. Di jalan ketemu dengan Zhang. Aksi kejar-kejaran dimulai lagi. Pertempuran ala Battle Royale pun terjadi lagi. Kali ini udah mirip GTA guys. Diakhiri dengan duel antara Zhang versus AO yang sangat berbeda dengan film-film Donnie Yen sebelumnya. Kali ini Donnie Yen sebagai Zhang menggunakan tongkat narsis yang biasa buat selfie. Maklumlah tambah tua. Oke guys, saksikan keseruannya hanya di bioskop-bioskop terdekat yang menyelenggarakan film ini untuk ditonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar positif kalian. See you next video. Bye-bye.